Bismillahirrahmanirrahim. Alam, apakah tidak tara kamu perhatikan kaifa bagaimana fa'ala rabbuka Tuhanmu bertindak bi ashabil fili terhadap tentara bergajah. Alam, apakah tidak yaj'al dia jadikan kaidahum tipu daya mereka fi tadlilin dalam keadaan sia-sia. Wa arsala, dan dia mengirimkan alaihim atas mereka tayran burung ababila berbondong-bondong tarmihim yang melempari mereka bihijaratin dengan batu-batu min sijilin dari tanah yang terbakar. Faja'alahum, lalu dia jadikan mereka ka'asfin seperti daun-daun makurin yang dimakan ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan keterangan pendek surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat yang merupakan golongan surat Makkiyah. Ia adalah surat ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat Al-Kafirun dan sebelum surat Al-Falaq. Dinamakan surat Al-Fil diambil dari ayat pertama dari surat ini, yang artinya adalah gajah, karena surat ini mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tapi sebelum sampai Mekah mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul. Surat ini turun setelah surat Al-Kafirun. Isinya mengingatkan nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Mereka bertekad menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Namun Allah menghancurkan mereka dan mengusir dengan penuh hina. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani, tapi karena memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah dengan diutusnya seorang Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya, mengingatkan kembali peristiwa dahsyatnya itu, sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari tipu daya Abraha. Allah juga melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang kafir Quraisy. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, tafsir surat Al-Fil, surat ini yang disampaikan oleh seorang tafsir terkenal yaitu Ibnu Katsir, kemudian tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Kita ringkaskan dalam tafsirnya. Surat ini mengingatkan nikmat Allah kepada Quraisy. Allah melindungi Ka'bah sehingga mereka pun selamat dari serbuan pasukan Abraha yang berambisi menghancurkan bangunan yang mulia itu. Abraha, penguasa Yaman, membangun gereja besar dan tinggi menjulang, namanya Al-Qulais. Sebab demikian tingginya hingga orang yang mendongakkan kepala untuk melihat
puncaknya dari hampir terjatuh. Apanya yang terjatuh? Yaitu peci yang dipakai mereka karena sangat tingginya. Abraha kemudian memerintahkan kepada bawahannya agar memalingkan orang-orang yang semula pergi ke Mekah. Ia ingin mereka tidak lagi mengunjungi Ka'bah, tapi beralih mengunjungi gereja Al-Qulais. Rencana itu terdengar orang-orang Arab. Salah seorang suku Kinanah yang tersinggung kemudian menyelinap masuk gereja itu dan meletakkan kotoran air besar di sana. Yaman gempar atau negeri Yaman gempar. Infrastruktur yang menelan biaya besar dilecehkan dan dipecundangi. Mendapat informasi bahwa pelakunya adalah simpatisan Ka'bah, Abraha menginstruksikan pasukannya untuk bersiap, kita hancurkan Ka'bah, kita ratakan dengan tanah. Maka Allah kemudian menceritakan dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, ayat ini adalah bentuk istifham atau kalimat tanya yang bertujuan untuk takrir atau penetapan dan takjib atau heran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Namun ayat ini juga ditujukan kepada setiap orang, termasuk orang-orang Quraisy, karena mereka selamat dari pasukan Abraha karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Abraha membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Ka'bah. Juga disertai sejumlah pasukan khusus yang mengendarai gajah. Abraha naik gajah paling besar sekaligus memimpin gajah-gajah yang lainnya. Beberapa pihak berusaha menghentikan Abraha, namanya Zunafar, yang masih berada di wilayah Yaman, memobilisasi kaumnya untuk orang-orang Arab dalam rangka menghadang Abraha. Namun perlawanan mereka tidak berarti. Di Qasim, Nufail Al-Qasami dan sukunya juga berusaha menghadang Abraha. Namun kekuatan mereka sangat tidak seimbang. Dalam waktu singkat pasukan Al-Qasami tumbang. Kata fa'ala biasa diartikan melakukan atau berbuat. Bila pelakunya manusia, kesannya adalah perbuatan negatif. Jika pelakunya adalah Allah, ia mengandung ancaman dan siksaan. Zunafar tidak sanggup menghentikan Abraha. Al-Qasami tidak sanggup menghentikan Abraha. Orang-orang Mekah angkat tangan. Namun, lihatlah apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan bergajah. Allah menyampaikan dalam ayat yang kedua, alam yaj'al kaidam fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Kata kaid atau kata kaida artinya adalah tipu daya, yakni upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Upaya itu biasanya bersifat negatif, dan sungguh negatif apa yang dilakukan, apa yang diupayakan oleh Abraha. Ia ingin manusia berpaling dari Ka'bah dan beralih ke gereja di Yaman. Sebagian mufasir menjelaskan masih ada lagi motif tersembunyi Abraha, yaitu menguasai jalur Mekah dan sekitarnya serta kebenciannya pada masyarakat Arab. Abraha terus melaju menuju Mekah hingga ia beristirahat di Al-Makhmas. Dalam satu riwayat dikatakan Al-Mughammas, tak jauh dari Mekah. Di sana prajuritnya melakukan perusakan dan penjarahan, termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib.
Di waktu istirahat itu, Abrah mengirim utusan ke Mekah agar pemimpinnya menghadap Abraha. Abdul Muthalib pun berangkat menemui Abraha. Sebelumnya, ia telah bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya dan menghasilkan keputusan bahwa penduduk Mekah akan menghindar karena kekuatan tidak seimbang. Abraha menyambut hormat Abdul Muthalib, pemimpin Mekah yang tampan dan berwibawa. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakan dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukanku, kata Abraha setengah mengancam. Aku dan kaumku tidak akan melawan. Aku kesini hanya ingin agar kau mengembalikan 200 ekor unta milikku. Abraha heran mendengar ucapan Abdul Muthalib. Aku ingin menghancurkan Ka'bah dan kau hanya ingin aku mengembalikan untamu. Ya, karena unta itu milikku, aku harus menjaganya, sedangkan Ka'bah milik Allah. Dialah yang akan melindunginya. Abraha pun mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Ia merasa tujuannya tak terelak lagi karena tidak ada yang akan menghalangi. Ia merasa tipu dayanya sebentar lagi berhasil, padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya sia-sia. Kata tadlil artinya adalah binasa atau terkubur. Pada akhirnya tipu daya Abraha terkubur dan binasa atau sia-sia. Kemudian Allah menyampaikan wa arsala alaihim thayran ababil, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kata thayron berasal dari kata taro, yang artinya terbang. Semua yang terbang bisa disebut thayron. Secara umum, thayron adalah burung. Saat kesombongan Abraha semakin memuncak karena merasa tak ada yang berani menghadangnya, tiba-tiba datang dari langit kawanan burung seperti walet. Mereka datang berbondong-bondong. Jumlahnya sangat banyak, sehingga kata-kata ababil bermakna jamaat, artinya burung-burung itu adalah jumlahnya sangat banyak, bukan nama seekor burung ababil itu. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, kemudian Allah menyampaikan ayat yang keempat, taramihim bihijaratim min sijil, yang melimpari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Kata tarmihim artinya adalah melimpari mereka, sedangkan kata sijil dalam ayat ini diartikan batu yang terbakar sehingga sangat panas. Burung-burung yang berbondong-bondong itu membawa batu panas, masing-masing membawa tiga butir, satu di paruh dan dua di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkan batu panas yang dibawanya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya. Mereka pun kocar-kacir, lari tunggang-langgang, dan semuanya Allah binasakan. Kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kata asf artinya adalah daun, sedangkan kata makul berasal dari kata akala yang berarti makan, sehingga makul berarti yang dimakan. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Ibnu Katsir menuliskan, siapa yang terkena kepalanya tembus sampai bagian bawahnya. Mereka yang masih selamat lari tunggang-langgang, termasuk Abraha. Ia tak langsung mati, ia terluka, lalu lukanya makin parah hingga akhirnya tewas dalam kondisi mengenaskan. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup tafsir surat Al-Fil, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekuasaan tunduk kepada kekuasaan Allah.
maka siapapun yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang diinginkan untuk dihancurkan. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Surat ini juga menunjukkan seperti yang dijelaskan oleh Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Allah tidak ingin menyerahkan pemeliharaan rumahnya itu kepada kaum musyrik, meskipun mereka membangga-banggakan melindungi dan memeliharanya. Allah langsung yang melindunginya dengan pertolongan yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tafsir pendek surat Al-Fil. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dari surat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.